Berita seputar kehidupan Kang Deddy Mulyadi selalu diburu warga. Saban hari orang bertanya dan mengulik tentang Kang Deddy Mulyadi sang pujaan hati. Di darat, orang terus mencari informasi kemana Kang Deddy pergi. Kalau ada jadwal manggung atau kunjungan pasti didatangi. Di dunia maya, orang terus memantau updatean Kang Deddy Mulyadi baik di jejaring sosial Facebook, Twitter, Instagram, atau di kanal YouTube-nya. Setiap unggahan-unggahan Kang Deddy Mulyadi ditonton, di-like, di-komen, dan di-share. Sebagian yang lain sengaja minta disapa, dibantu, atau sekedar ingin bertemu. Kepenasaran orang dan pecinta Kang Deddy Mulyadi seolah membabi buta, tak rasional, tak masuk akal. Bahkan kerinduan untuk bertemu Kang Deddy seperti candu. Saat Kang Deddy Mulyadi bicara politik, semua mendukung dan support. Tidak saja di dunia maya namun juga nyata di darat. Orang rela jauh-jauh datang sekedar menyaksikan Kang Deddy Mulyadi berorasi atau sekedar menghibur dengan jenaka kepada penggemar setia. Namun adakah yang tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi masih berperkara di pengadilan soal gugatan cerai dengan Ambu Ane Ratnamustika? Mungkin sebagian mendapati informasi bahwa kini Kang Deddy Mulyadi tengah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Ini adalah upaya hukum level 3 setelah banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Kalau kita mereview perjalanan cerai Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratnamustika, mungkin inilah proses perceraian terlama sepanjang sejarah. Menurut pengacara Kang Deddy Mulyadi, A.A. Ojat Sudrajat, saat dihubungi admin Dulu Rahayu via telepon seluler Rabu 7 Juni 2023, ia mengatakan bahwa proses hukum cerai Kang Deddy Mulyadi masih panjang. A.A. Ojat memperkirakan bahwa lamanya perceraian Ambu Ane dan Kang Deddy Mulyadi diperkirakan menghabiskan waktu sekitar 2,5 tahun. Sampai kemudian ada keputusan ingkrah mengenai cerai atau tidaknya Kang Deddy dengan Ambu Ane Ratnamustika. Menurut A.A. Ojat, ini merupakan proses perceraian terpanjang dan terlama selama sejarah perceraian di pengadilan. Bahkan jika begitu, ada yang berkelakar, andai sekarang Ambu Ane mencalonkan kembali sebagai Bupati Purwakarta lalu kalah dan pulang ke Cianjur, maka Ambu statusnya belum jadi janda. Sebab kemungkinan proses peradilan masih terus berjalan. Sebagaimana diketahui, September 2022 Ambu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwakarta. Kemudian memanggil para pihak untuk sidang mediasi. Namun realitasnya, mediasi selalu gagal lantaran Ambu kekeh ingin berpisah dengan Kang Deddy Mulyadi. Sidang kemudian terus berjalan belasan kali dengan drama dan aneka isu yang mengiringinya. Sampai kemudian Pengadilan Agama Purwakarta memutuskan soal gugatan tersebut dengan mengabulkan gugatan Ambu Ane Ratnamustika berupa putusan talak bain sugro. Tak tinggal diam, mengetahui pengadilan tidak mengindahkan dalil yang diajukan tergugat, Kang Deddy Mulyadi melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Sidang di Pengadilan Tinggi berjalan dan hakim memutus bahwa banding Kang Deddy Mulyadi ditolak alias tetap menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta soal talak bain sugro. Kang Deddy Mulyadi rupanya tidak patah arang. Meski sempat diisukan ramai dengan Teh Gita KDI, Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi menempuh upaya kasasi di Mahkamah Agung. Kang Deddy Mulyadi terus berupaya mempertahankan biduk rumah tangganya. Meskipun hakim di 2 tingkatan pengadilan telah memutus perkara soal gugatan cerai terhadap dirinya. Kang Deddy Mulyadi melakukan upaya banding, walaupun pada saat yang sama ia mendapati beberapa kejadian memilukan dengan beredarnya foto dan cuplikan video soal Ambu Ane Ratnamustika tengah berada di Yogyakarta bersama seorang lelaki berinisial I. Kebersamaan Ambu Ane bersama lelaki yang bekerja di BUMN PT PLN tersebut mencuat ke publik setelah seseorang mengunggahnya ke akun TikTok lalu viral kemana-mana. Bahkan yang mengindikasikan bahwa kebersamaan itu nyata salah satunya terlihat dari nomor penerbangan atas nama Ambu Ane dan inisial I yang berdekatan sesuai dengan tempat duduknya. Meskipun kasus itu terus ramai diperbincangkan publik, namun Kang Deddy Mulyadi tidak berkomentar apapun atas isu yang menerpa istrinya tersebut. Kang Deddy Mulyadi tetap pada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk menguji putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Purwakarta. Melihat rentetan peristiwa perceraian Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratnamustika di atas, tentu menjadi gambaran bahwa inilah proses persidangan terpanjang dan terlama sepanjang sejarah. Kalau tidak bernyali, kita tidak akan merdeka. Kalau tidak bernyali, kita tidak akan bisa melewati masa-masa perubahan yang kritis dari bangsa ini.
orang-orang yang bernyali telah membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, baik era dulu, era kini, dan era masa depan. Kalau tidak bernyali, Indonesia tidak akan punya kemampuan infrastruktur yang memadai. Kepemimpinan Pak Jokowi adalah kepemimpinan yang bernyali, berani mengambil resiko terhadap sesuatu, tidak berjalan di tempat, dan tidak cari aman. Kalau tidak bisa bernyali, kita tidak akan bermartabat di forum internasional. Maka orang-orang yang bernyali layak memimpin negeri ini. Negeri ini tidak hanya butuh orang-orang yang hanya membangun percitraan, main di zona aman, tetapi berani mengambil resiko. Persoalan pro dan kontra itu biasa dalam kehidupan kita. Karena bangsa Indonesia terbiasa dengan pro dan kontra. Yang suka pasti membela, yang tidak suka dicari-cari salahnya. Kemampuan Pak Prabowo berdialog di dunia internasional, mengajukan proposal perdamaian secara detil, adalah orang yang bernyali. Mendudukan posisi sejajar dengan negara-negara maju, bukan duduk di belakang mencari aman dari setiap kebijakan. Maju terus Pak Prabowo, kami layak memiliki pemimpin yang memiliki nyali seperti Anda. Pak Jokowi mengatakan, pemimpin yang diperlukan bangsa ini adalah pemimpin yang berani dan bernyali. Anda adalah orang yang bernyali dan berani. Atau dibalik, yang berani dan bernyali. Biarkan kaum nyinyir berbicara, karena kemampuannya hanya sampai di situ.